Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini kita mau sama-sama meninggikan nama Yesus. Dari rumah saudara kita mengadakan ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada buat kita semua dimanapun kita berada. Amin. Mari kita angkat suara kita mau sembah Tuhan. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku, ku nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan biarlah Roh-Mu penuhiku dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku, dan ku nyanyikan kekagumanku buat keindahan-Mu, dan ku angkat tanganku bagi-Mu di hadapan tahta-Mu. Ku kagumi kuasa-Mu. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku, ku nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan biarlah Roh-Mu penuhiku dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku, kan ku nyanyikan kekagumanku buat keindahan-Mu, dan ku angkat tanganku bagi-Mu di hadapan tahta-Mu. Ku kagumi di hadapan tahta, ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku, ku nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan biarlah Roh-Mu penuhiku dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku, kan ku nyanyikan kekagumanku buat keindahan-Mu, dan ku angkat tanganku bagi-Mu di hadapan tahta-Mu. Ku kagumi kuasa-Mu di hadapan tahta-Mu. Ku kagumi kuasa-Mu di hadapan tahta-Mu. Ku kagumi kuasa-Mu. Yesus.
Haleluya, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik buat kami. Haleluya, selamanya. Makasih Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Nyanyikan kebaikan Tuhan, katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi angkat suaramu, katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan, perbuatannya besar, come on. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Puji Dia selamanya, puji Dia selamanya, puji Dia selamanya. Shalom good people, apa kabar kita semua hari ini? Kita tetap terhubung lewat YouTube channel GBI Rem Ciputra. Hari ini saudara, saya akan bicara firman Tuhan dengan tema 3 masa. Saya ulangi, 3 masa. Tapi sebelum kita diberkati dan sebentar akan ada perjamuan kudus, kiranya saudara bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua itu karena Tuhan yang teramat baik ada di dalam hati dan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Sebentar kami juga akan diberkati lewat kebenaran firman. Kami butuh firman-Mu yang menguatkan kami, yang membangkitkan iman kami. Bahkan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus juga kami akan dikuatkan dan diberkati. Kami diingatkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan, betapa sempurnanya cinta kasih Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya percaya kita semua tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Di masa-masa ini saudara, pemerintah sudah mulai melonggarkan semua aturan-aturan yang ada. Tetapi ingat, tetap ikuti protokol, ikuti aturan pemerintah demi kebaikan kita semua. Dan untuk gereja kita sudah mulai kembali adakan ibadah tatap muka.
di mana kita mulai dari gereja kita yang ada di Danmogot. Saudara bisa cek IG GBRM Ciputra. Dan saudara bisa hadir bersama-sama kita kembali berjumpa lewat pelayanan hari Minggu di GBRM Ciputra. GBRM Danmogot. Nah saudara, hari ini tadi saya katakan saya akan bicara tentang 3 masa. Tapi sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan. Kita akan lihat kisah tentang Yusuf. Yang pertama kita baca Kejadian 43 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya ulangi. Kejadian 43 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan katakan begini. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anak. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu kita baca dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, kalau kita lihat kisah tentang Yusuf ini, sungguh luar biasa kisah Yusuf ini. Kita lihat yang pertama masa lalu Yusuf. Yusuf punya masa lalu pahit, saudara. Masa lalu Yusuf itu tidak menyenangkan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia menjelaskan mimpinya. Dan akhirnya dia dibuang ke dalam sumur. Dan dijual ke orang Mesir. Dan akhirnya dia menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi tante Potifar juga akhirnya memfitnah Yusuf. Masuklah Yusuf ke dalam penjara. Yusuf punya masa lalu yang pahit. Yang tidak menyenangkan. Tidak baik. Tapi ingat saudara, kita belajar dari kisah Yusuf ini. Kita tidak mau hidup di masa lalu kita yang pahit. Masa lalu kita yang kurang menyenangkan. Mungkin kita pernah mengalami juga kegagalan hidup. Tapi janganlah kita hidup di masa lalu kita yang pahit, yang tidak menyenangkan. Karena itu akan menghambat rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Katakan amin. Karena hari ini Tuhan ingin menggenapi rencana dan rancangannya yang penuh dengan harapan, yang indah, yang baik itu dalam hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan minta, janganlah kita terus-menerus hidup di masa lalu kita yang kurang baik itu. Yang menyakitkan. Mungkin masa lalu yang hitam. Karena kalau kita terus-menerus hidup di masa lalu kita yang pahit, yang tidak menyenangkan, maka itu akan menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga belajar dari Yusuf. Yusuf menghadapi semua masalah yang datang dalam hidupnya. Ketika dia dibuang ke dalam sumur, dihadapi.
Saudara tidak akan menemukan ada ayat di mana Yusuf marah, Yusuf mengeluarkan kata-kata, nanti kalau saya bisa selamat dari sumur ini, keluar dari sumur ini, saya akan bunuh saudara-saudara saya. Tidak. Yusuf hadapi semua masalahnya dengan kesabaran, dengan ucapan syukur. Bahkan ketika Yusuf dijual ke orang Mesir, bekerja menjadi budak di rumah Potifar, masuk penjara, saudara tidak akan menemukan Yusuf marah, Yusuf kesal, bahkan Yusuf sampai bersumpah ingin saudara-saudaranya. Itu tidak ada terjadi dalam hidup Yusuf. Yusuf hadapi semua masalah dengan kesabaran, dengan ketenangan. Dia lebih percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidupnya. Rencana Tuhan dalam hidupnya itu adalah ya dan amin. Itu yang dia yakini. Apakah saudara percaya rencana Tuhan yang baik itu akan digenapi dalam hidup saudara? Kalau saudara percaya, mari kita belajar seperti Yusuf. Jangan marah, jangan kita bersungut-sungut. Jangan menyalahkan orang lain. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, belakangan ini, hadapi saudara. Kita percaya, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kecuali kita yang menggagalkan rencana Tuhan. Karena kita diberikan kebebasan saudara hari ini. Untuk kita mau membuka hidup kita, diri kita, hati kita. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Atau kita menutup diri. Supaya rencana Tuhan itu tidak terjadi. Pilihan ada di tangan kita. Hari ini saudara percaya Tuhan akan genapi dalam hidup saudara. Segala rencananya yang indah itu. Maka jadilah seperti iman. Hadapi semua dengan ucapan syukur. Dengan sabar. Tetaplah percaya. Dan yang ketiga. Yusuf. Kita lihat. Selalu mengharapkan. Bahwa ke depan. Di masa depannya. Dia bisa berjumpa dengan keluarganya. Artinya begini. Yusuf selalu mengharapkan hal-hal yang baik ke depan. Saudara mau diberkati, harapkan hal-hal yang baik. Inginkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saudara. Jangan ada kebencian, jangan ada kepahitan, jangan merencanakan hal-hal yang jahat. Tapi tetap harapkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Saudara, yang pertama, masa lalu. Masa lalu itu adalah sejarah. Belajar dari pengalaman. Dari apa yang kita alami dalam hidup. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi lewat semua masalah yang belakangan ini datang dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mau belajar. Bagaimana kita bisa mulai memperbaiki usaha kita. Di zaman now ini, sekarang kita lihat, kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan. Semua sudah serba online. Mari saudara belajar. Ya, mungkin akan ada corona kedua, ketiga. We never know, kita nggak pernah tahu. Tapi biarlah pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, pahit atau manis, kita jadikan pembelajaran. Masa lalu adalah sejarah. Dan masa sekarang adalah realitas. Hadapi semua masalah yang datang dalam hidup kita. Jangan lari, jangan ambil jalan pintas. Tidak perlu marah-marah, jangan menyalahkan orang lain. Hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan ketenangan. Dan tetap percaya bahwa rencana Tuhan yang indah pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk saudara dan saya. Yang ketiga, masa depan. Masa depan adalah harapan. Tetap harapkan hal-hal yang baik. Tetap inginkan supaya hal-hal yang manis, yang baik itu terjadi dalam hidup saudara. Rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidup saudara. Itu yang terpenting. Jangan merencanakan hal-hal yang jahat. Rencana Tuhan yang indah itu terjadi dalam hidup saudara. Tentu saudara, ketika saya bertanya, mana masa depan saudara?
Bagaimana masa sekarang saya dan saudara? Bagaimana masa depan saya dan saudara? Panjang, tapi yang jelas hari ini saya ingin mengatakan begini. Lewat semua yang terjadi saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memahami kehidupan yang telah terjadi sekarang, yang akan terjadi, bahkan apa yang sudah terjadi dalam hidup. Kita belajar dari kehidupan ini, bahwa kita ini manusia tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang. Karena Tuhan selalu punya rencana yang baik. Tuhan selalu ingin kita berhasil. Tuhan mau selalu kita ingin menang. Tuhan mau kita selalu diberkati. Tetapi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Karena itu hari ini saudara, saya akan menyampaikan ada 2 hal penting. Sederhana. Tentang 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang pertama, ingat saudara, bahwa kuasa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Di masa lalu, Tuhan tolong kita. Sekarang, percayalah, Tuhan pasti akan tolong juga saudara. Dan ke depan, Tuhan tetap menyertai dan menolong. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Saudara dan saya boleh berubah, tapi dia tidak akan pernah berubah. Kasihnya tetap. Penyertaannya tetap. Pertolongannya itu pasti. Bukan hanya dulu, sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Percayalah saudara. Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia pasti akan tetap menyertai, menolong, dan juga memberkati. Tuhan hanya minta, percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya. Keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, Tuhan akan menyertai. Semuanya akan selamat. Semuanya akan baik. Semuanya tetap diberkati. Yang kedua saudara, bahwa Tuhan mau kita, bagian kita, terus bergerak dan bergerak maju. Pastinya Tuhan mau kita terus bergerak dan bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kita maju bersama dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena Tuhan tidak mungkin bergerak sendiri. Tuhan mau, mari kita bergerak bersama-sama. Tugas saudara percaya, melangkah dengan iman. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan membawa kita sampai ke seberang dengan selamat. Sekalipun ada tembok penghalang, laut pun akan terbelah. Sehingga saudara bisa berjalan di tanah yang kering sampai ke ujung dengan selamat. Karena Tuhan menyertai dan memberkati. Terus bergerak, jangan pernah menyerah saudara. Percayalah, kalau Tuhan tolong kita sampai saat ini, sampai detik ini, usaha, keluarga kita, pelayanan kita, percaya, ke depan semuanya juga akan tetap baik. Tuhan akan menyertai kita semua. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Supaya apa? Kita punya kekuatan untuk terus bergerak, tidak menyerah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan pernah menyerah. Tuhan pasti akan tolong saudara. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan membuat saudara di masa-masa ini, masa-masa sulit. Karena kita saat ini sedang mengalami yang namanya masalah COVID-19 atau yang dikenal dengan Corona. Percayalah saudara, Tuhan akan menolong kita dan membuat kita tidak akan menjadi lelah.
Tuhan akan membuat kita tetap berhasil di masa-masa sulit. Tetapi Tuhan minta, lakukan bagian kita. Terus bergerak, terus berusaha. Jangan menyerah, karena Tuhan menyertai. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Supaya saudara dan saya boleh mengalami hal-hal yang baik. Rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidup. Kalau kemarin, masa lalu, kita ditolong Tuhan. Sekarang, kita juga tetap ditolong Tuhan. Besok, kita juga akan tetap ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ingat saudara, 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tuhan tidak pernah berubah. Tetap semangat, terus bergerak, libatkan Tuhan. Pasti kita menang. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan perjamuan kudus kita. Kalau saudara ada di rumah, saudara bisa pakai roti atau biskuit sebagai pengganti hosti, dan sebagai pengganti air anggur saudara bisa pakai sirup atau teh tawar. Baik, mari saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Kalau kami sudah diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tidak lagi mau hidup dalam ketakutan. Kami tidak mau izinkan masa lalu kami yang kurang menyenangkan, yang kurang baik, yang pahit, itu menghambat rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus melangkah dan bergerak bersama dengan Tuhan. Karena kami mau rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siap juga untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Karena kami percaya roti yang kami makan bukanlah roti biasa. Tapi roti ini melambangkan tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Ada kuasa di dalamnya. Sehingga waktu kami makan roti yang adalah tubuh Yesus, kami percaya mujizat lepas mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Kemenangan menjadi bagian hidup kami. Kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kami siap terima roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti kita tinggi di atas kepala. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu dan juga lewat perjamuan kudus hari ini. Maka kami yakin dan percaya mujizat terjadi saat ini di tempat di mana kami berada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, kemenangan, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami semua sudah ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu
yang luar biasa. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Dan terus berkati gereja kami, GBI Rem. Baik yang ada di Hotel Ciputra, baik yang ada di Dan Mogot. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan saat ini berada. Bahkan menyaksikan tayangan ini. Siapapun kami yang menyaksikan tayangan video YouTube channel GBI Rem Ciputra ini. Mereka diberkati. Mujizat terjadi. Tuhan tolong kami, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa ini, berkati semua kami, biarlah kami semua boleh bangkit bersama-sama. Keluar lebih daripada pemenang. Atas semua masalah yang terjadi di tengah-tengah kami, lewat masalah COVID-19 ini. Kami akan menang, kami selamat. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin. Ketika saudara mendengar, hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masuk. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, Tuhan pasti akan tetap membuatnya berhasil. Saudara tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan, lepas kemenangan. Kemanapun kaki saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang saudara minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap percaya, jangan pernah menyerah. God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya sampai namamu ditinggikan
di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku.